Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'ani was sunnah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin akramil makhluqati wa syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bidukhulil jannah fi yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, Al-Ustaz Ismail Hashim beserta segenap pengurus DKM. Yang saya hormati segenap penasihat DKM Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, orang tua kita Bapak Haji Cepi, Bapak Haji Furkon, Pak Haji Selamat, Pak Haji Isuroto, Pak Haji Joko, dan seluruh penasihat semuanya. Yang saya hormati segenap jamaah Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi. Yang saya hormati Imam tetap di Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, Al-Ustaz Faisal Ilahi Al-Hafidh mata'anallah bituli hayati. Kita doakan beliau senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang punya cobaan besar, penderitaan di Palestina, di jalur Gaza, di sekitar Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, keselamatan, keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wafat diberikan wafat dalam keadaan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berjuang dengan niat li'a'la kalimatillah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan musuh-musuhnya diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Silakan, fadhal Ustaz Faisal. Hadis nomor 804. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli qiraatil Qur'ani wa suratil Baqarah. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول حدثني أبو أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. Hadis yang cukup panjang ini riwayat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Umamah Al-Bahili. Di sini Abu Umamah nama laki-laki, bukan nama perempuan. Nama beliau adalah Sudai bin Ajlan. Pak Jumidin dikenal dengan kunyah atau panggilan Abu Umamah, seperti Abu Hurairah. Nah, itu kunyah, itu yang populernya. Tapi namanya Abdurrahman bin Sakhar, nama sahabat Abu Hurairah.
Abu Bakar As-Siddiq, itu yang populernya. Nama beliau Abdullah bin Utsman. Utsman itu ayahnya Abu Bakar, kunyahnya Abu Quhafah. Jadi Abdullah bin Abi Quhafah, dan banyak lagi nama-nama para sahabat yang lebih populer kunyahnya atau julukannya yang populernya, tapi namanya sendiri tidak semua dari kita mengetahui. Termasuk nih Abu Umamah, itu kunyahnya tuh, populernya tuh, julukannya tuh, namanya Sudai bin Ajlan. Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu. Di mana Abu Umamah Al-Bahiliyu atau yang punya nama Sudai bin Ajlan meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan Quran. Jadi ini hadis tentang keutamaan Quran dan keutamaan surah Al-Baqarah. Keutamaan Quran dan keutamaan surah Al-Baqarah, dan juga sebenarnya satu lagi keutamaan Al-Imran. Jadi Quran secara umum, kemudian keutamaan surah Al-Baqarah dan keutamaan surah Al-Imran. Nabi bersabda, "Iqra'u al-Qur'ana." Bacalah oleh kalian Quran. Baca. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, karena sesungguhnya Quran itu ya'ti akan datang yaumal qiyamati pada hari kiamat, syafi'an memberikan syafaat, memberikan pertolongan, naungan, dukungan, pembebasan, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya atas izin Allah. Li ashabihi, bagi para sahabatnya Quran. Sahib, kan kita udah biasa tuh dengar sahib, karena memang kata-kata sahabat itu dari Quran. Sahabat itu yang sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia, memang diserap, diadopsi dari bahasa Arab. Sahib jamaknya ashab. Quran itu datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat buat para sahabat Quran. Sahabat itu berarti seseorang yang akrab atau sesuatu yang dekat. Quran ini kalau kita baca, kalau kita termasuk sahabat Quran, senang dengerin orang baca Quran, nimbrung di majlis-majlis Quran, termasuk hataman Quran ya. Jadi kita harus membiasakan diri untuk akrab dengan Al-Quran, karena kita muslim. Datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk para sahabat Quran yang dekat dengan Quran, ya, yang cinta Quran. Gimana kalau nggak bisa baca? Ya dengerin, nggak ada alasan. Bisa baca kurang lancar, baca, nggak masalah. Yang nggak boleh itu sengaja baca disalah-salahin padahal dia bisa. Yang nggak boleh itu namanya sengaja, itu namanya tala'ub bil Quran, bajaman, main-mainin Quran. Tapi kalau nggak sengaja, yang sudah kita baca hadisnya, ya tata'u fihi, terbata-bata ketika baca Quran, Pak Prapto, lahu ajrani, masih dapat 2 pahala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'u az-Zahrawaini, bacalah oleh kalian az-Zahrawaini, 2 yang akan memberi cahaya yang begitu kuat, namanya az-Zahrawain, az-Zahrawaini, 2 yang akan memberi kita cahaya yang begitu benderang, kemilau, luar biasa. Kapan? Pada hari kiamat. Apa
Apa yang dimaksud Az-Zahrawain oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Baqarah wa surata Al-Imran. Al-Baqarah maksudnya surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Jadi surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini namanya Az-Zahrawain. Az-Zahrawain. Dua surah Al-Baqarah dan Al-Imran disebut oleh Rasulullah Az-Zahrawain. Dua penerang yang begitu kuat cahayanya nanti pada hari kiamat. Nah, mumpung di dunia kita disuruh melazimkan, membiasakan untuk membaca dua surah ini. Tentu surah-surah yang lain masing-masing punya keutamaan. Nanti kita baca hadis-hadisnya berikutnya insyaallah pada minggu berikut dan pada minggu-minggu berikutnya. Karena ini memang terkait dengan bab Quran dan keutamaan Quran. Jadi banyak hadisnya, diantaranya hadis ini yang kemarin juga kita sudah baca terkait tentang keutamaan Quran. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong umatnya untuk membaca dua surah ini, Al-Baqarah dan Al-Imran? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati. Karena keduanya, maksudnya surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, ta'tiyani, keduanya akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Artinya ka'annahuma, seakan keduanya ini, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, ghamamatani, dua awan yang besar yang menaungi. Ghamamatani. Atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ghayayatani, keduanya adalah pelindung. Ghayayatani, keduanya jadi pelindung nanti pada hari kiamat. Au ka'annahuma firqani min tayrin sawaffa, atau seakan keduanya nanti datang pada hari kiamat, firqani, dua kelompok besar, min tayrin, dari burung, sawafah, yang kalau terbang itu berombong, bersop-sop. Sawafah, bersop-sop. Kan biasa kalau burung itu terbang itu banyak yang bergerombol di udara. Maksudnya burung itu kan punya sayap. Sayap burung itu menaungi, melindungi, bagaikan dua kelompok besar dari burung yang terbang bergerombol. Maksud Rasulullah SAW melindungi dengan sayapnya itu dari panas, dari hari kiamat yang begitu luar biasa. Ujiannya, ya Allah, disebut dengan ahwal yaumil qiyamah. Dahsyatnya ujian pada hari kiamat. Nanti di mahsyar tuh kayak apa panasnya, banyak orang telanjang, tapi udah gak kenal Pak Fauzi satu sama lain, boro-boro mikirin ini itu, mikirin dirinya aja udah ribet. Sama aja kalau orang lagi rumah jangan, naudzubillah, ada musibah misalnya kebakaran, atau sekarang lagi perang di Palestina, jalur Gaza, udah masing-masing nyelamatin dirinya, boro-boro ada nafsu ini itu. Tapi tentu orang-orang yang punya nilai lebih dan istimewa serta mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari hal-hal yang sepertinya, atau bukan sepertinya, membuat dia itu ya jadi seperti itu. Panas, dia nggak panasan. Berkeringat, dia tetap nyaman. AC jalan terus, gampang kan dia begitu.
Lah di antara pelindung kita yang bisa menaungi kita, menyelamatkan kita, membuat kita adem, itu kita cinta pada kitab suci Al-Quran, menjadi sahabat-sahabat Quran. Nah, penting ini. Nggak ada alasan kita nggak bisa baca Quran, nggak ada. Kalau kita nggak bisa baca, cintailah orang yang memang ahli Quran. Di antaranya orang yang menghafal Quran atau orang yang hafal Quran. Kita resep itu sama Ustaz Faisal, ya Allah, hafal Quran misalnya. Kita cinta sama ahli Quran, itu juga termasuk bagian kita itu sahabat Quran. Kita cinta sama majelis Quran, atau kita nggak bisa baca Quran tapi kita resep dengerin Quran itu, sampai manggut-manggut kita. Ya, di MP3 atau di HP kita tuh kita dengerin, padahal kita nggak bisa. Tapi kecintaan kita yang seperti itu yakin dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita sebagai sahabatnya Quran. Jadi nggak ada kata di mana kita punya alasan ini dan itu untuk menjadi sahabat Quran, Bang Haris. Nih, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk sahabat Quran, mencintai ahli Quran. Siapapun tuh ahli Quran yang ada di sekeliling kita atau yang kita kenal. Malam ini juga atau tadi pagi ada MTQ di Kota Bekasi, Musabaqah Tilawatil Quran. Di mana? Bekasi Utara tempatnya, di Kecamatan Bekasi Utara. Musabaqah Tilawatil Quran. Ada cabang anak-anak, ada cabang baca Quran tilawah, ada cabang hafal Quran juz amma 10 juz, 15, 20, 30 juz. Ada cabang tafsir, tafsir bahasa Indonesia, tafsir bahasa Arab, tafsir bahasa Inggris. Nah, saya kebagian juri tafsir. Nah, tadi udah berangkat, nah malam ini juga berangkat lagi. Saya mungkin nggak sholat jamaah di sini karena pengen ngejar waktu di sana, nanti sholat isya di Kecamatan Bekasi Utara, penjurian tafsir Quran bahasa Indonesia, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Malam ini jadwal tafsir Quran bahasa Inggris. Mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan melalui musabaqah tilawatil Quran di kota atau sekota Bekasi ini akan lahir generasi-generasi yang cinta pada Quran. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk cinta pada Quran, termasuk sahabat-sahabat Quran. Nabi Muhammad SAW mengatakan, kenapa ini? Kenapa? Karena ini dua surah tuhajjani an ashabihima, akan menjadi pembela, advokat. Pembela, hujjah itu maksudnya argumen, maksudnya pembela. Ini dua surah ini akan menjadi pembela bagi para sahabat keduanya. Maksudnya sahabat Quran. Diulang lagi oleh Rasulullah SAW, Iqra'u al-Qur'ana, bacalah oleh kalian Quran. Fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun. Karena siapa yang mengambil ini surah Al-Baqarah, diulang lagi oleh Rasulullah SAW, Iqra'u surat Al-Baqarah. Padahal tadi udah Nabi ulang Al-Baqarah, diulang lagi, baca itu surah Al-Baqarah. Karena Al-Baqarah itu surah yang terpanjang ayatnya di dalam kitab suci Al-Quran. Dan di dalamnya ada ayat terpanjang di seluruh surah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Dan memang kalau surah Al-Baqarah itu kita baca kemudian sudah hafal, kesananya gampang. Jadi salah satu cara mudah ngapal Quran itu, kalau sudah hafal surah Al-Baqarah dan hafalannya itu mutqin, bagus, maka kesananya itu jadi gampang. Kita menghafalnya. Mudah-mudahan anak cucu kita ya ada yang bisa menghafal Quran, ada yang bisa menguasai tafsir Al-Quran. Nah,
Fa inna akhdaha, karena ngambil surah Al-Baqarah, ngambil itu maksudnya bacanya seneng, kemudian mulazamah rutin, apalagi dia apalagi mengamalkan. Itu kalau kita ngambil surah Al-Baqarah, kita cinta, kita baca, itu barokah, jadi barokah. Maka kebaikan kita akan selalu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Watarkaha, dan orang yang ninggalin, menyepelekan Quran termasuk surah Al-Baqarah, itu efeknya apa? Akibatnya apa? Hasratun, nyesal dia nanti pada hari kiamat. Sebelum kita nyesel, mumpung masih ada di dunia, nyawa masih ada, apalagi Pak Haji Lukman masih sehat, nanti kita seralih. Mudah-mudahan kita semua dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena bicara sehat nggak muda nggak tua. Yang muda bisa sakit, yang tua bisa sehat, atau dibalik. Yang penting kita ada, ya, barokah. Tapi kalau kita ninggalin Quran, nah ini rugi, nanti berbuah penyesalan. Dan salah satu fadilah surah Al-Baqarah, wala tastati'uha al-batalatu. Dijelaskan ini oleh Muawiyah bin Salam yang meriwayatkan hadis ini. Yang dimaksud dengan al-batalah itu apa? Yang gak bisa disentuh oleh orang yang jadi sahabat surah Al-Baqarah, cinta kepada Quran. Ay as-saharatu, para ahli sihir, tukang sihir, itu nggak akan sampai kepada orang yang cinta Al-Baqarah dan juga cinta kepada Al-Quran, karena memang sudah ada arahannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang surah-surah yang menjadi pelindung buat kita agar tidak tertimpa sihir, tukang tenung dan lain-lain sebagainya, guna-guna dan lain-lain sebagainya. Di antaranya surah Al-Baqarah, di antaranya lagi ayat Kursi, di antara lagi surah Al-Falaq, di antaranya lagi surah An-Nas, dan ada beberapa lagi ayat. Di antaranya adalah kalau kita melazimkan membaca surah Al-Baqarah, Nabi katakan wala tastati'uha al-batalatu, nggak akan bisa itu nyentuh dengan orang yang melazimkan surah Al-Baqarah. Siapa yang nggak bisa? Al-batalatu ay as-saharatu, para ahli sihir. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keselamatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian untuk malam ini. Untuk malam ini saya izin dulu karena mau ke kecamatan Bekasi Utara. Ya, sekali lagi kita doakan mudah-mudahan semua dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim wa lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.